Si jagoan kita terbangun di tempat tidur, dan dengan setelan kulit hitam di sampingnya, kau sudah tahu korban pertama telah ditaklukkan. Dia terbangun dengan bingung di sana. Wah, kenapa aku di hotel? Kenapa aku tidak di tempat tidurku sendiri? Sambil menoleh ke samping, dia bertanya-tanya, waduh, gadis liar dan menawan apa ini? Apakah malamku seliar itu? Tepat saat itu, seseorang bernama Jiao Jia menelepon ke ponselnya, dan dia dengan cepat teringat bahwa ini adalah gadis yang menolaknya saat masih mahasiswa baru, dan kini dia ada di sana. Hei, kenapa kau diam saja? Merasa dirimu seksi? Ya, tidak marah? Akan kuhancurkan kau. Sang protagonis benar-benar bingung. Apa yang terjadi dengan gadis gila ini? Dia sudah memblokirnya di WhatsApp, jadi mengapa dia bicara seolah-olah mereka masih menjalin hubungan? Dia memutuskan untuk memeriksa ponselnya dan segera menyadari bahwa tanggalnya berada di masa lalu, bukan reinkarnasi yang terkenal itu. Jiao Jia ini bicara soal Jian Cheng. Kau terlalu lamban memberikan hadiah, itulah kenapa kau tidak pantas mendapatkan cintaku. Sekarang, menghilanglah karena kau membuat suasana jadi canggung. Protagonis hampir saja bergabung dengan kelompok orang botak karena mencabuti rambutnya sendiri karena marah. Dia pikir gadis itu mencintainya dan mereka akan bersama selamanya. Namun, kembali ke adegan ini, dia menerima pesan yang sudah dia duga. Seperti biasa, gadis itu meminta hadiah dengan drama yang sama. Dulu, dia dibutakan oleh cinta dan tidak menghargai dirinya sendiri. Tapi di kehidupan kali ini, dia akan menghargai dirinya. Dengan itu, dia berkata, Jiao Jia, kita putus. Gadis itu bingung, ingin tahu, Cheng, apa maksudmu? Kau pikir kau bisa memutuskan hubungan denganku? Dia menjawab, kau gila ya? Aku bisa memutuskan hubungan kapanpun aku mau. Baik, gadis itu ingin tahu alasannya, mengatakan dia harus memberi alasan atau dia akan marah. Sang protagonis hanya bila mereka tidak cocok. Begitu saja. Bye. Namun, gadis itu yakin dia akan kembali memohon pengampunan nanti, dan yang terbaik adalah tidak menangis di kakinya. Oh, wow. Protagonis mengungkapkan bahwa di kehidupan masa lalunya, gadis itu menyelingkuhinya 2 kali. Kasihan sekali, dia benar-benar seorang pesakitan. Lalu, protagonis sejati dari cerita ini muncul, yaitu sistem yang terkenal. Protagonis menatap ke atas dengan wajah seperti orang yang ditinggalkan di supermarket oleh ayahnya, ingin tahu apa semua ini. Dia bangkit untuk melihat. Kita melihat si jagoan berusia 18 tahun namun terlihat seperti 85 tahun. Wow, hidup sudah diatur ulang. Apalagi yang dia butuhkan, tapi sekarang dia masih akan mendapatkan 0,10 sen per detik atau 8.000 dolar sehari. Si jagoan bersemangat karena sistem ini jelas membayar per detik. Dia tidak perlu melakukan apa-apa. Terlebih lagi, dia menerima paket pemula, dan ketika dia memutuskan untuk membukanya, sebuah batu bata kuning jatuh di atas meja. Itu adalah 10 juta uang awal, sebuah mobil, dan kemampuan untuk memindai persahabatan orang lain. Bagian uangnya cukup jelas, tapi dia tidak mengerti apa fungsi analisis ini. Hei, artis, apakah kau menggunakan seluruh tekadmu untuk menyerangku dengan cahaya putih itu? Pergi sana, patua. Dan protagonis mulai menguji analisis persahabatan itu. Nama gadis tangguh itu adalah Yuer Kong. Wah, nama yang jelek sekali. 25 tahun, tinggi 1,5 m, dan terlihat 93 tahun. Wah, kita memulai dengan seseorang yang tinggi. Selain itu, tingkat persahabatannya berada di angka 60, yang cukup normal. Namun, protagonis tidak mengerti apa arti nilai privasi yang tertulis di sana. Dia memutuskan untuk mengeklik dan menemukan bahwa itu adalah jumlah orang yang pernah berinteraksi dengan orang tersebut seumur hidupnya. Wah, ini adalah impian para red pill, bukan? Dan sang protagonis bingung. Jika ini berarti jumlah orang yang pernah bersamanya dan angkanya 1, berarti dia mungkin yang pertama. Lalu kita melihat dia menelepon si bodoh Jiao Jia di bar, dan tentu saja dia tidak menjawab panggilan si pria malang itu. Benar-benar, tidak ada yang tersisa untuk si beta, tapi dia menemukan si gadis tangguh di sana juga sedang menangis. Mereka berdua minum cukup banyak, dan mungkin itulah sebabnya meski tingkat persahabatannya rendah, mereka berhasil mencetak gol. Di sini, sang gadis terbangun dengan bingung dan ketakutan. Jelas sekali, bukan? Ada seorang psikopat menatapnya seperti anjing menatap ayam di pasar, dan dia bertanya mengapa dia hanya berdiri di sana seperti orang aneh. Apakah dia menyesali sesuatu atau tersenyum? Dia berbalik dan mengatakan bahwa sebenarnya dia mengingat apa yang terjadi. Gadis itu ingin tahu mengapa dia mendesah di tengah malam. Wah, bicara soal keberanian, dia bilang dia menyesal tidak bertemu dengannya lebih awal. Dan secara aneh, sistem memberinya kemampuan lidah cepat di level maksimum. Itu meningkatkan kekuatan semua sel otot di lidahnya dan memberinya fleksibilitas serta kekuatan yang tak tertandingi. Ternyata, kita menemukan sistem kecil yang dimiliki PDD, dan sang pemuda memutuskan untuk menguji kemampuannya di sana. Dia sudah menggunakan otot terkuat di tubuh, dan tampaknya itu adalah rahasia karena si gadis bilang dia sangat ahli berciuman. Benar-benar berbeda. Kalian mulai melatih lidah kalian. Bagaimana cara melatihnya? Semoga berhasil. Setidaknya protagonis sudah sarapan, dan beberapa saat kemudian, dia bangun di tempat tidur dengan uang di sampingnya. Apa yang terjadi? Dia sama bingungnya denganku, bukan? Bertanya-tanya apakah dia diperlakukan seperti gadis itu bahkan meninggalkan 10.000 yuan dan mengatakan malam itu sangat berharga. Protagonis berpikir bahwa gadis gila ini mengalami pengalaman pertamanya bersamanya dan bahkan membayar. Dia benar-benar tidak waras. Sayangnya dia tidak bisa mendapatkan nomornya. Lalu dia melihat bahwa kartu kritikal yang dia menangkan sebelumnya memiliki peluang untuk melipat gandakan pengeluarannya antara 1 hingga 50 kali, selama jumlahnya kurang dari 100.000 koin Tiongkok yang sebenarnya tidak banyak. Namun, protagonis sangat bersemangat karena dia dikirim kembali ke masa lalu dengan sistem ini. Dia ingin menjadi orang kaya di dunia ini. Bagian bagusnya adalah karena dia berada di masa lalu. Dia tahu tentang perusahaan-perusahaan tertentu yang akan menjadi terkenal. Dan hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengumpulkan cukup
cukup uang untuk membeli saham di startup tersebut. Pernahkah kau melihat beruang yang diam di depan air menunggu ikan lewat? Itulah padanan manusianya. Gadis seksi di sebelah mobil mewah menunggu pemiliknya datang. Protagonis sedang berpikir soal real estate, mencari uang, dan sebagainya, ketika tiba-tiba sang pemburu mengirim ciuman dan bertanya apakah ini mobil pria tampan itu. Protagonis melihat dan berkata, "Wah, si gila sudah datang." Dia berkata, "Ya, ada apa?" Gadis itu langsung pada intinya dan bertanya, apakah dia bisa mengantarnya ke suatu tempat karena dia harus segera pulang. Itu karena di aplikasi, tertulis pipa dapurnya tersumbat semua. Dia benar-benar langsung. Protagonis menaktifkan pemindai persahabatan. Dia melihat namanya Chen Lieki, tapi privasi gadis itu 28. Wah, meskipun persahabatannya 90, gadis ini, katakanlah, mudah diakses. Bahkan, protagonis terkejut dan bingung dengan persahabatan 90% ini. Itu agak berlebihan untuk orang yang baru bertemu. Dia mengabaikannya dan masuk ke dalam mobil dengan bingung. Dan wah, lalu dia benar-benar membalasnya. Dia mengatakan bahwa 28 orang sudah pernah memperbaiki pipa dapurnya. Jadi lain kali silakan panggil yang berikutnya. Apa-apaan? Dia bahkan meninggalkannya dalam kepulan asap. Si bodoh itu ingin tahu bagaimana caranya dia tahu dia punya 28 mantan. Dia sedih, mengatakan bahwa tidak setiap hari bertemu pria tampan yang punya uang. Ketika seorang pria tua di dekat sana mendengar apa yang dia katakan, dia datang. "Oh, nona muda, saya dengar kamu punya masalah dengan pipa. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya punya 30 tahun pengalaman profesional." Namun, dia langsung menyuruh si pervert untuk menjauh. Si pria tua bingung. "Oh, nona, anak kecil yang lucu itu tidak akan bisa memperbaiki pipamu. Saya bisa menanganinya." Ceeki menyuruh si brengsek itu pergi, bahwa dia mengganggunya sementara orang-orang di sekitar tertawa. Si pria tua tidak mengerti mengapa, dan seorang pria berkata, "Hei, Pak Tua, kau tidak paham. Bukan pipanya yang bermasalah. Tidak, dia ingin mereka memperbaiki hal-hal lain." Dia menoleh, berpikir, wah, anak muda zaman sekarang gerakannya cepat sekali. Sementara itu, dia menendang seperti orang idiot dan sepatunya rusak. Sementara itu, protagonis kita sudah pergi ke agen real estate. Dia memarkir mobil mewahnya, tapi pria di sana berpikir, datang lagi anak-anak yang memakai mobil ayahnya hanya untuk nongkrong dan mengganggu semua orang di sini. Protagonis keluar dari mobil seperti action figure Max Steel dengan pose itu, dan gadis di resepsionis melihat pria itu menatap, yang berarti dia harus menangani ini sendirian. Dia agak tidak percaya diri, tapi memperkenalkan diri sebagai Nona Xia dan bertanya bagaimana dia bisa membantunya. Protagonis meminta seember kentang goreng. Tentu saja, kan, si brengsek ini di sini untuk melihat rumah. Jadi apalagi yang dia lakukan di agen real estate? Dia bersikap manis, menunjukkan segalanya, sementara pria yang mengabaikannya hanya meminta maaf pada gadis malang itu. Dunia bisnis ini kejam, dan pertama, dia harus belajar menyaring klien. Di sini, dia menunjukkan salah satu rumah yang terbaik dan paling ringkas. Harganya cukup, masuk akal, dan itu adalah salah satu model populer. Bagaimana menurut Anda, Tuan? Namun, dia menyuruhnya mengabaikan yang itu, karena dia tertarik pada rumah yang harganya mendekati 1 juta. Dia mulai melihat-lihat mengatakan dia mengerti, tapi ingin tahu apakah dia punya preferensi. Dia bilang dia ingin rumah yang mudah disewakan. Dia tidak ingin yang belum selesai, dan renovasi rumah yang bagus juga bisa berhasil. Protagonis sudah memperhatikan dari keraguannya bahwa dia tampak agak baru di tempat ini. Meskipun komunikasinya dasar, bagian bagusnya adalah dia belum memiliki taktik penjualan, jadi semuanya terasa cukup tulus. Xia berusia 19 tahun, tinggi 1,73 m, dan terlihat 90 tahun. Wah, semua orang punya 90 dan 92 di tubuh, ya? Yang satu ini sedikit di atas. Selain itu, sekarang privasi, yang berubah menjadi pasangan dari masa lalu, adalah 0. Dia kemudian menunjukkan beberapa rumah kecil kepada para pemuda, semua antara 800.000 hingga 1 juta. Masalah bagi Jiang adalah dia tahu sistem hit kritikal tidak aktif di atas 1 juta, yang berarti harus tepat di bawah angka itu. Dia bertanya apakah dia ingin opsi lain sementara dia mencoba mencari cara agar bisa mendapatkan beberapa rumah yang sedekat mungkin dengan 1 juta untuk memastikan hit kritikal. Di sini, dia bertanya apakah mereka bisa menegosiasikan properti yang harganya mendekati 1 juta. Jika dia bisa mengurangi harga masing-masing menjadi 1 juta, dia akan membayar kelimanya sekarang juga, secara tunai. Dia sedikit terkejut bahwa dia akan membayar semuanya sekaligus, dan dia bilangnya, dia bayar sekarang dan akan membiarkan dia mengelola sewa kelima rumah tersebut. Gadis licik itu sudah tahu bahwa komisi, ditambah apa yang akan dia dapatkan setiap bulan dari mengurus 5 rumah, akan sangat berharga. Jadi dia bilang dia akan melakukannya sekarang. Sementara itu, si bodoh yang memutuskan untuk mengabaikannya ada di pintu bersembunyi, ingin tahu mengapa anak aneh ini punya begitu banyak uang. 1 jam kemudian, manajer muncul mengatakan bahwa kontrak untuk kelimanya selesai, dan si gadis akan mendapatkan 2% komisi. Protagonis bilang sempurna. Dia percaya Xia untuk mengelola semuanya, dan akan menelepon di masa depan untuk pembelian baru. Gadis licik itu sangat senang karena bahkan dengan 2%, dia akan menerima uang dalam jumlah yang sangat besar. Di sini, hit kritikal aktif, dan tentu saja, dia mendapatkan banyak 50x, 40x, jika dia membeli. Yang seharga 800.000, total perbedaan perkaliannya akan sangat besar. Selain itu, dia naik level karena menghabiskan uang dan sekarang menghasilkan 0,8 yuan setiap detik. Protagonis memutuskan bahwa jika sistem akan memberi penghargaan seperti ini, dia harus membelanjakan lebih banyak lagi. Segera, dia menelepon Xia mengatakan dia ingin berbicara dengannya. Tapi
Dia mengatakan ini saat si gadis membayangkan dia mengatakan bahwa ini bukan yang terakhir kalinya. Gadis itu menggigit jarinya. Apa yang tidak dilakukan kapitalisme terhadap pekerja yang baik, bukan? Oh, kasihan. Dia di sana menderita ilusi mental hanya karena mendapatkan sedikit uang. Namun, tetap saja, dia ragu. Dia stoik, gadis ini. Dia memberitahu protagonis bahwa mungkin malam ini tidak. Mereka harus saling mengenal lebih baik. Dia, bagaimanapun, bingung, ingin tahu apa yang dia bicarakan. Dia hanya meminta rekening banknya. Dia ingin tahu mengapa. Dan dia menjawab bahwa dia adalah bintang keberuntungannya dan dia ingin kesempatan untuk bertemu dengannya lagi di waktu lain. Semua ini karena dia menerima 50 Lex di sana, bukan? Tapi tentu saja, gadis malang itu berpikir semuanya secara berbeda. Beberapa menit kemudian, dia mengirimnya lagi. 35.000 koin Tiongkok dan mengirim tarian K-pop dengan tangannya di atas kepala. Aku tidak tahu kekacauan macam apa ini. Gadis malang itu membawakannya lebih dari 200 juta. Jadi, itu sangat masuk akal. Persahabatan kini naik ke 85 dan si tangguh menunjukkan kode QR. Kepalanya sudah berubah, bukan? Sekarang dia bersedia untuk makan malam kecil malam ini. Dan protagonis memperhatikan foto yang dikirim dari 50 ke 80. Jelas, dunia milik orang kaya. Dia bertukar WhatsApp dan si licik sudah sangat bersemangat. Sekarang membayangkan dirinya di rumah jagal dan berpikir bahwa mungkin jika itu hari ini, tidak akan secepat itu. Sementara itu, protagonis di sisi lain sudah mengucapkan selamat tinggal, mengatakan mereka akan bertemu lagi. Namun, dia terlihat agak bingung, bukan? Dia pikir dia akan mengundangnya untuk sesuatu, tapi dia hanya di dalam mobil mengatakan sampai jumpa. Wah, protagonis ada di rumah. Dia punya ayah dan ibu. Oh, kelangkaan yang luar biasa dalam cerita-cerita ini. Biasanya mereka sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Sang ibu memotong semangka untuk si bodoh dan sang ayah ingin tahu mengapa dia tidak pergi dalam perjalanan kelulusan sekolah. Dia bilang dia ingin mengunjungi Shanghai karena dia sedang berpikir untuk masuk universitas di sana. Wah, sang ayah dermawan. Hanya mengatakan baiklah kalau begitu. Dia akan mentransfer uang untuk perjalanan tersebut. Sementara sang ibu memberitahunya untuk tidak memanjakan anak itu seperti itu atau dia akan berubah menjadi anak mami dan tidak ada gadis yang menginginkannya. Protagonis berpikir bahwa benar-benar ini mungkin mempengaruhinya di kehidupan masa lalunya karena dia adalah orang bodoh, bukan? Dia adalah si beta. Namun, kali ini dia menjamin dia akan mendapatkan menantu yang baik. Hari berikutnya, kita ada di pesawat dan protagonis sedih karena dia membeli kelas ekonomi karena semua kursi sudah penuh. Dia akan masuk ke kursinya ketika tiba-tiba dia tidak sengaja menabrak seseorang. Namun, seperti biasa dalam cerita ini, ada gadis cantik di mana-mana. Jelas dia adalah korban lainnya. Nama gadis ini adalah Jo Ying dan protagonis kita menjelaskan bahwa ini adalah kursinya. Dia mengatakan kebetulan dia ada di dekat situ dan kau berbalik. Dan wah, putriku memakai popok. Apa itu? Keduanya mengobrol ketika si beta terkenal muncul memanggil gadis cantik itu dan mengatakan suatu kehormatan untuk bepergian di sampingnya. Ini akan menjadi perjalanan yang luar biasa. Protagonis telah mengambil kursi dekat jendela tetapi menyuruh Jo Ying tetap di sana. Namun, si beta tidak akan membiarkan ini lewat. Dia berkata, adik kecil, kursi itu untuk Nona. Kamu tidak bisa mengganti kursi seperti itu di pesawat. Protagonis, bagaimanapun, mengatakan mereka bersama dan tidak perlu memberinya informasi apapun. Sementara itu, dia duduk. Tapi penggemar VTube itu tidak berhenti. Bukan? Dia berkata, hei, Nona, apakah kamu pergi ke Shanghai? Tidak, ayolah. Di udara, dia akan melompat keluar dari pesawat, membuka parasut dan mendarat di tempat lain. Dia tidak pergi ke Shanghai, kau brengsek. Dia benar-benar mengabaikan si beta malang itu dan ingin tahu apa yang dilakukan Jian Cheng di Shanghai. Dia pergi untuk bekerja. Dia bilang tidak ada yang istimewa, hanya perjalanan sederhana. Dia bilang senang sekali pergi. Liburan. Pria malang itu hanya duduk di sana di sudut mengatakan dia juga menghabiskan setahun di Shanghai dan tahu ada banyak penipu di sana. Akan bagus baginya untuk berhati-hati agar tidak terjebak dalam jebakan hotel. Selain itu, dia bilang dia menginap di hotel yang sangat bagus yang mereka siapkan segalanya. Dan jika dia mau, dia bisa membiarkannya pergi ke sana. Namun, jelas, Jo Ying hanya melihat keluar. Jendela benar-benar mengabaikannya. Di sini, Jian Cheng berkata, teman, kamu bisa santai. Oke, aku sudah menyewa taksi di sana. Dia bersamaku, jadi kamu tidak perlu khawatir. Tapi Jian Cheng tidak berhenti di situ, bukan? Dia sekarang melihat peluang untuk mempermalukan pemuda kita dan ingin tahu di hotel mana dia menginap. Protagonis mengatakan di tempat bernama Aman Yang Yun. Segera, anak itu ketakutan. Sepertinya itu resor yang sangat mahal untuk dipesan. Segera, pria itu mengatakan itu aneh. Jika dia di hotel yang begitu bagus, mengapa dia datang dengan pesawat ini di kelas ekonomi? Dia juga menginap di tempat itu, dan biasanya mereka tidak menjemputmu di bandara. Protagonis mengatakan dia mendapatkan villa di sana, dan pria itu tampak agak terkejut. Jo Ying tahu harganya sekitar 80.000 semalam. Dia tidak menyangka dia sekaya itu. Dia menjawab bahwa dia tahu betul bahwa sebenarnya dia jauh lebih kaya. Itu karena di sekolah, dia bukan hanya terkenal tetapi juga salah satu yang tercantik. Dan ya, semua orang tahu bahwa setiap kali dia dijemput, itu menggunakan mobil mewah. Selain itu, dia tipe yang kebanyakan pria tidak punya keberanian untuk menatap matanya. Namun, dia selalu pendiam, belajar. Tapi dulu, protagonis hanya peduli pada Zhao Jia, bukan? Untuk diselingkuhi, dia benar-benar orang bodoh. Dan sepertinya keluarganya mengalami beberapa masalah karena dia bilang dia bukan lagi gadis kaya generasi kedua itu. Protagonis memperhatikan suasana hati berubah agak masam, memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan dan mereka mulai berbicara tentang masa sekolah. Begitu, dia teralihkan, dia memperhatikan suasananya lebih santai dan dia memutuskan untuk memeriksa apa yang penting. Statistik si gadis, 18 tahun, 172, 96 dalam penampilan
penampilan, 96 dalam tubuh. Wah, gadis-gadis ini sudah mencapai skala maksimum. Aku ingin tahu apa arti 100 dari 100 bagi sang artis. Dan apa yang membuat protagonis terkesan adalah bahwa dia sudah memiliki 75 dalam persahabatan. Mungkin dia sedang memperhatikan. Dia di sekolah dan dia tidak tahu. Itu agak aneh. Anak-anak laki-laki tiba di bandara ketika tiba-tiba. Wah, gadis, kamu datang untuk menjemputnya dengan pakaian itu. Kurasa kamu memakai pakaian profesi yang salah, tapi oke, kan? Dia ada di sana untuk menjemputnya. Hari ini, dia akan menjadi pengemudi pribadinya. Protagonis mengatakan bahwa Hotel Aman Yan Yun sangat profesional. Aku melihat profesionalisme mereka. Jadi, pemuda kita ingin tahu di mana Jo Ying akan menginap dan dia bilang dia ada di rumah teman yang ada di arah berlawanan, jadi dia hanya akan naik taksi. Namun, dia bilang tidak mungkin, menyuruhnya masuk ke taksi dan mereka akan mengantarnya ke sana. Sementara itu, Jiang Cheng bersembunyi di sana dengan marah mengatakan bahwa kecantikan ini tidak boleh menderita di tangan bajingan seperti itu. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di tempat Jo Ying akan menginap dan dia meminta kontak pemuda kita. Dia menyuruhnya untuk tidak melupakan janji itu dan kemudian memindai kodenya. Rupanya, Jiang Cheng berjaga-jaga untuk menemukan momen untuk mempermalukan pemuda itu, tapi sekarang dia meninggalkannya di sana. Bukan, tidak banyak lagi yang bisa dia lakukan. Setengah jam kemudian, protagonis kita ada di rumahnya berpikir bahwa itu benar-benar pilihan yang sempurna. Dia memutuskan dia akan mandi ketika tiba-tiba si Tangguh datang untuk membantu. Bingung, dia bertanya apakah layanannya sudah lengkap. Dia berbalik menyuruhnya bangun untuk hidup. Dia hanya di sana untuk mencuci punggungnya. Dia masih merasa itu agak aneh, bukan? Dia akan mengatakan itu tidak terlalu perlu. Tapi dia, dengan sarung tangan kecilnya, terus menyuruhnya mendekat bahwa ini adalah bagian dari perawatan. Si bajingan sudah duduk di sana, bukan? Berpikir itu sangat nyaman. Belum lagi penampilannya sangat bagus. Jika ada layanan khusus, dia tidak akan pernah mengeluh. Imajinasi menjadi liar, bukan? Dia sudah membayangkan dia menawarkan apa yang disebut layanan tambahan. Dia bertanya mengapa dia terlihat seperti sedang terbakar. Apakah suhu air terlalu panas? Sementara dia hanya ingin mengerti bagaimana dia tetap tenang dalam situasi ini. Dia menyuruhnya berbagi sedikit tentang rutinitasnya untuk membantunya rileks dan dia mengatakan bahwa malam ini akan ada resepsi untuk acara VIP dan ingin tahu apakah dia ingin berpartisipasi. Dia bertanya apa alasannya dan dia mengatakan bahwa beberapa anggota Platinum melelang beberapa perhiasan. Dia ingin tahu apakah ada pakaian khusus dan dia bilang tidak, pergi saja ke sana. Tidak ada yang terlalu mewah. Pada saat itu, kita melihat dia tiba dengan pemuda kita dan mengatakan bahwa dia ada di desa Titanium. Jadi mereka harus menghormati anak itu. Dia mengucapkan selamat tinggal pada pemuda kita menyuruhnya menikmati diri sendiri dan pergi. Wah, mereka benar-benar tidak menjatuhkan korban. Kita bahkan tidak tahu namanya. Tidak ada persahabatan. Apa itu? Beritahu kami. Berjalan menyusuri koridor NPC. Dia melihat sekelompok orang di sana berbicara tentang 5 juta, 4 juta, lelang berlangsung, Rolex emas, semua orang bersemangat berteriak mengajukan tawaran. Dan protagonis yang datang dari masa depan tahu bahwa harganya akan naik banyak. Jadi, dia melangkah masuk dan mengajukan tawaran 15,5 juta. Namun, penonton tidak akan membiarkannya begitu saja. Seseorang menaikkannya menjadi 16, 17, 18. Orang-orang terkesan bahwa anak 35, pemuda kita, benar-benar datang untuk menawar secara agresif. Pria tua memukul palu 3 kali pada 18 juta dan dengan itu, terjual. Pada saat itu, beberapa pria aneh muncul, bukan? Memperkenalkan diri sebagai Wang Zheng dan Qin Fen. Protagonis merasa agak curiga, bukan? Apa yang diinginkan anak-anak kaya dari Shanghai ini darinya? Anak pirang, yaitu Qin Fen, mengatakan, dia adalah penawar nomor 8 dan menginginkan jam itu. Tapi rupanya, anak itu sangat menyukainya. Apakah dia ahli dalam jam tanah mewah? Zheng bilang dia bukan ahli dan tidak belajar. Faktanya, ini pertama kalinya dia membelinya karena dia ingin mencoba sesuatu yang baru. Pria itu bilang itu gila. Orang macam apa yang membeli jam seharga 18 juta untuk pertama kalinya? Orang seperti itu, dia seharusnya sudah terlihat di sekitar. Pemuda kita bilang itu karena dia baru saja tiba di Shanghai untuk masuk universitas. Pria itu terus memujinya mengatakan bahwa ketika dia berusia 18 tahun, dia tidak akan memiliki keberanian seperti itu. Dan kemudian dia memberitahu pemuda kita bahwa mereka harus nongkrong ketika mereka punya waktu lebih di masa depan. Pria aneh ini, ya, aku tidak tahu, dia bersikap sangat baik. Tahu-tahu, dunia milik mereka yang cerdas. Jadi, jika kamu tidak cerdas, kamu adalah si bodoh. Dalam obrolan kecil tentang pengeluaran jam tangan ini, dia menaikkan level sistem lagi dan sekarang menghasilkan 1 yuan per detik. Dia tahu bahwa bagi banyak orang, itu akan menjadi uang yang mengubah hidup. Namun, baginya, yang ingin menjadi orang kaya, itu tidak seberapa. Saat dia menaiki tangga, dia melihatnya, Erkang, yang dia panggil Xiao. Xiao, mari kita panggil dia Xiao Xiao. Itu lebih baik bagaimanapun. Dan si Tangguh berpakaian rapi dan mengenalinya mengatakan dia adalah pemuda dari malam itu. Dia mengatakan bahwa memang, dia adalah salah satu teman terbaik yang pernah dia miliki. Malam itu luar biasa dan dia bahkan dibayar. Dia punya uang. Namun, si gadis yang agresif itu kini menyerang, melingkarkan lengannya di punggung pria itu dan berkata dia benar-benar seorang siswa. Dia butuh pelajaran baru dan telah menyewa villa di daerah ini. Kenapa mereka tidak pergi ke sana nanti? Ada apa ini? Gadis itu memiliki sedikit masalah kendali motorik pada lidahnya dan dia mengatakan dia minum banyak. Jadi pria itu harus bekerja keras. Wow. Namun pada saat itu, seseorang menyuruh Xiao untuk tetap diam. Dia adalah pria bernama Jian Yu, mantan tunangannya. Dia mengatakan gadis itu tidak akan melakukan apapun, tetapi dia hanya membalas bahwa apa yang dia lakukan bukan urusan pria itu. Dia mencengkeram lengannya, sebuah peringatan beta bahwa
apapun yang terjadi, mereka akan tetap menikah. Wow, tapi dia bukan tipe beta biasa, karena gadis itu berkata tidak mungkin dia akan menikahi seseorang yang bermain-main dengan temannya. Namun, pria itu menunjuk wajahnya dan memperingatkan bahwa pesta pertunangan sudah terjadi dan keluarga telah setuju. Apapun yang terjadi, dia akan dipaksa ke altar. Wow, tapi dia mengatakan pria itu menjijikan dan hanya ingin menjadikannya kedok sementara dia pergi keluar untuk bersenang-senang dengan pria dan wanita. Pria itu memutuskan untuk memanfaatkan 100% populasi yang ada. Pada saat itu, sistem memberikan dua pilihan kepada anak muda kita. Dia bisa pergi dan menerima kostum ninja kura-kura, atau dia bisa menampar pria ini 2 kali, mendapatkan peningkatan fisik 3 kali lipat, dan kartu keberuntungan buruk. Jian Chen mengatakan dia tidak akan menjadi pengecut di kehidupan ini. Ketika sistem mengatakan peningkatan ini bisa meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan kemampuan pemulihan, dia segera memberikan tamparan pertama kepada pria itu. Dia bahkan mengumpulkan aura dengan mengatakan bahwa si brengsek itu kehilangan semua haknya ketika dia mengkhianatinya. Jadi lebih baik dia pergi dari sana dan memberinya tamparan lagi. Ada apa protagonis? Apakah kamu akan menginjak tengkorak pria itu? Tenanglah, kamu akan ditangkap, kawan. Dalam hal ini, dia juga mendapatkan 10% lebih banyak persahabatan dengan gadis agresif itu. Sementara itu, staf hotel lainnya datang untuk membawa anak laki-laki yang babak belur itu. Dia memanggil polisi karena dia diserang, tetapi pihak hotel tidak ingin memanggil polisi. Ada terlalu banyak orang kaya di sini. Itu hanya akan mengganggu semua orang. Lebih baik anak sialan ini diam saja. Xiao Xiao menyuruh anak kita untuk tidak khawatir bahwa jika dia memanggil polisi, dia akan mengatakan bahwa bajingan ini mengganggunya dan memprovokasi. Itulah mengapa dia melakukannya. Si bodoh, bagaimanapun, ada di tengah-tengah. Saya akan memanggil polisi. Mereka akan memeriksa kamera dan semua orang di sini akan membayar. Ada apa ini? Tapi di latar belakang, ada pria memegang parang mengatakan bahwa istrinya yang sialan bermain dengan seseorang. Oh kawan, lebih baik membiarkannya masuk karena dia akan menghabisi semua orang. Sekarang Jiang Yu ada di tanah memohon untuk diampuni dan wow, sudah ada satu orang yang terkena sabetan pertama di leher. Dalam hal ini, sang protagonis menerima 2 pilihan. Pilihan satu adalah lari bersama Xiao Xiao dan mendapatkan 300 tunai, tidak ada yang istimewa. Pilihan kedua adalah menghentikan kriminal, mendapatkan 5 poin penampilan dan juga kemampuan untuk menjadi pemijat payudara. Rupanya, ini benar-benar sistem gigolo di mana dia hanya mendapatkan keterampilan yang berhubungan dengan membuat para gadis lebih bahagia. Satu-satunya alasan sang protagonis tidak ingin menghentikan kejahatan itu adalah karena dia akan menyelamatkan Jiang Yu. Namun, yang lebih penting, ini adalah keterampilan yang dia butuhkan. Segera, dia mengaktifkan kartu peningkatan yang dia dapatkan dari menampar bocah itu. Karena dia harus menghentikan pencuri, dia memutuskan untuk mengerahkan semuanya ke kekuatan dan seketika merasakan ototnya sangat kuat secara aneh. Saat pria itu mendekat, dia mengantisipasi dan melayangkan satu pukulan tepat di mulut, mengirim pria itu menabrak dinding. Baik Xiao Xiao maupun si beta malang itu terkesan, ingin tahu bagaimana dia melakukannya. Semua orang di pesta ingin tahu siapa orang hebat yang menjatuhkan pria ini dalam satu pukulan. Petugas polisi bahkan berterima kasih kepada bocah kita karena dia benar-benar pahlawan. Jika bukan karena dia terlibat, situasinya bisa jauh lebih buruk. Namun, jelas bahwa Jian Yu ingin lebih menderita dalam hidup ini. Bukan, dia datang untuk melapor ke polisi bahwa pria ini memukulnya. Dia memiliki kecenderungan kekerasan dan tidak boleh ditipu. Namun, petugas itu menoleh ke orang-orang bertanya apakah ini benar. Dan saat itu, si gadis agresif datang untuk menghancurkan hidup si peselingkuh itu. Selamanya, dia mengatakan itu tidak benar, bahwa pria ini ingin menipunya, memaksa menikah, masalah keluarga. Petugas itu seperti, wow, saya mengerti. Sementara itu, sang protagonis menyadari dia benar-benar menjelaskan seluruh cerita dan berterima kasih padanya karena tidak akan membiarkan Jiang Yu melakukan apapun terhadapnya lagi. Kemudian, petugas memperingatkan bahwa mereka tidak di sana untuk mendiskusikan situasi emosional. Krisis telah teratasi, mereka pergi. Jiang Yu ingin mendesak sementara sang protagonis menyadari bajingan ini benar-benar tidak menyerah dan tidak memiliki penyesalan. Dia ingin memeriksa kamera, lalu dia melihat hal tentang kartu keberuntungan buruk. Oh kawan, dia melempar keberuntungan buruk kepada orang-orang. Pada saat itu, ponselnya berdering dan mereka menginformasikan bahwa sepertinya seseorang berhasil menarik 200.000 dari rekening banknya. Dia segera terkejut dan mengatakan itu bukan dia. Kemanapun uang itu pergi, itu seharusnya bisa dipulihkan. Dalam hal ini, seorang wanita berlari masuk berteriak dengan putus asa mengatakan bahwa seseorang mencoba mengemudikan mobilnya dan menabrak pohon. Apa ini? Kartu sial itu benar-benar kejam. Bocah itu bergegas keluar dengan panik untuk melihat apa yang terjadi. Xiao Xiao merasa ini kebetulan yang luar biasa sementara sang protagonis memberitahunya bahwa orang kejam selalu menderita dalam hidup ini. Saya akan mengatakan orang jujur juga menderita. Dunia ini tidak adil teman, sayangnya. Hanya karena kamu masuk ke kamar itu dengan bokong berbentuk bulan itu, kamu pikir semua orang memiliki kehidupan yang baik, sialan. Dan inilah dia, bukan? Dia mengatakan bahwa kakak perempuannya akan harus memeriksa apakah dia terluka dalam pertarungan ini. Dan kemudian dia bertanya apakah dia keberatan. Kamu tahu bahwa dia memiliki tunangan seperti itu. Sang protagonis mengatakan tidak. Dia hanya terkejut bahwa pria itu benar-benar bertingkah seperti ini. Dia menjelaskan bahwa kakak
kakeknya sangat sakit dan untuk mencari kedamaian, dia tidak punya pilihan selain menikahi pria ini karena keluarganya punya uang. Namun, saat itulah dia mengetahui bahwa pria ini juga menyukai pria dan terlibat dengan temannya. Sang protagonis memberitahunya untuk tidak khawatir bahwa dia tidak perlu menderita lagi. Dia merasa luar biasa bahwa dia benar-benar tidak peduli dengan hubungan ini. Ah, menurutmu kenapa dia tidak peduli? Ya, apa yang dia inginkan darimu, putriku? Kemudian, dia menariknya mendekat dan bersandar di sandaran dagu memberitahu dia untuk tidak khawatir bahwa dia akan menjaganya. Keesokan harinya, para pelayan malang harus merapikan seluruh ruangan dan tak lama kemudian, bocah kita berada di restoran. Salah satu temannya memposting di grup sekolah bahwa dia berulang tahun dan mendapat jam tangan besar. Bocah kita merasa ini menarik dan tiba-tiba meminta untuk meminjam kaki Xiao-Xiao untuk ulang tahunnya. Dia sedikit bingung ingin tahu apakah itu ulang tahun. Dia bilang tidak juga, tapi berikan saja kaki-kaki itu. Wanita. Dia bilang tidak apa-apa, lalu mulai berpose begini, berpose begitu, berpose di sana. Ya Tuhan, kenapa dia menginjak roti panggang? Saya pikir sang artis agak terbawa suasana. Teman, simpan preferensi pribadimu di luar cerita, tolong. Sang protagonis memotret semuanya berpikir bahwa itu tidak apa-apa. Pada usia 18, dia tidak mendapatkan mobil, tetapi kecepatan mesin ini tidak ada bandingannya. Dia mengirimkannya ke grup teman-temannya dan mereka semua terkejut. Wow, ada beberapa orang di sana yang mendapatkan rumah, yang lain mendapatkan mobil. Satu mendapatkan RTX 5090 dan mereka semua lebih memilih wanita. Bukan tanpa alasan, tapi RTX 5090 itu hebat. Tak lama kemudian, dia tiba di dealer mobil. Lanjutkan, sialan, tunjukkan semuanya. Dia sudah ada di sana. Lihat ke sini, ada yang itu di sana. Namun, seperti biasa, ada pria tua botak pendek dengan gadis seksi di sebelahnya ini menunjukkan dia punya uang. Bahkan gadis itu ragu mengatakan bahwa membeli mobil seperti ini akan terlalu serius. Namun, dia berkata, gadis, aku akan menjemputmu setiap hari ketika kamu memulai rekamanmu dan kamu harus merasa nyaman. Gadis dengan gaun pendek itu, bagaimanapun, mengatakan itu tidak perlu. Dia hanya ingin menjadi pemeran utama dari protagonis dalam cerita dan berjanji dia akan bekerja dengan tekun. Seluruh diskusi ini berlangsung saat protagonis tiba mendengarkan semuanya. Dia mengenalinya sebagai gadis agresif bernama Suan yang dalam beberapa tahun akan menjadi salah satu dewi hiburan. Rupanya, itu hiburan yang aneh, bukan? Karena dia menjadi terkenal karena serangkaian foto di dekat kolam renang. Pria sarang burung itu ada di sana mengatakan dia bisa memilih mobil manapun yang dia inginkan dan kemudian mereka akan pergi minum. Namun, gadis itu tampaknya ingin melarikan diri dari pria tua itu dengan mengatakan dia punya pertemuan dengan perusahaan dan harus pergi. Namun, pria dengan gaya rambut Vegeta itu memperingatkannya bahwa lebih baik dia ikut dengannya. Jika tidak, investasi padanya tidak akan dilakukan dan dia harus tahu bahwa jika dia tidak menerimanya, dia akan dicoret dari daftar industri. Wow, namun, gadis itu tangguh. Dia mengatakan bahwa apapun yang dikatakan Tuan Huang, dia tidak akan menyerah dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Wow, itu langka. Ya, dia melawan paman botak itu. Sang protagonis bahkan mengaktifkan misi kecil di sana. Dia jelas harus mengeluarkannya dari situasi itu dan membuatnya menandatangani kontrak. Dengan begitu, dia akan menerima hal-hal khusus. Sang protagonis tahu bahwa cara termudah adalah baginya untuk menyadari bahwa dia secara finansial mampu. Di sana, dia meminta untuk melihat kondisi untuk membeli LaFerrari. Pastilah Ferrari itu, hanya itu, kan? Wanita itu mengatakan itu adalah model terbatas. Dia harus melalui beberapa tes sebelum menjadi VIP hanya untuk bisa membeli ini. Dia bertanya apakah dia tidak memenuhi syarat. Dia mengatakan bahwa jika dia benar-benar ingin, itu bukan tidak mungkin. Dia bertanya apa syaratnya dan dia mengatakan bahwa daftar tunggu cukup panjang. Kebanyakan orang tidak ingin meninggalkan uang mereka di sana, jadi terkadang ada beberapa tempat yang bisa dia ambil alih. Dia mengatakan tidak apa-apa, dia di sana untuk membeli langsung. Gadis itu terbelalak. Pria tua itu terkejut sementara yang disebut Suan sudah tertarik. Bahkan bos Suang yang suka bermain sebagai orang kaya pun tidak akan memiliki keberanian seperti itu. Wanita itu mencoba menjelaskan bahwa dia mungkin tidak memahami nilainya. Itu 50 juta yuan, sekitar 7 juta dolar. Namun, dia hanya mengatakan bahwa ini adalah jumlah yang bisa diterima. Tiba-tiba, Qin Fen muncul lagi mengatakan dia mendengar seseorang akan membeli LaFerrari dan datang untuk melihat siapa itu. Dia tidak membayangkan itu adalah pria kita. Sang protagonis adalah pencipta aura dari dunia uang, bukan? Dia adalah San Jinwoo dari kartu kredit. Dia dengan santai berkata, ya, saya tiba di Shanghai kemarin. Saya, tanpa mobil, jadi saya datang untuk membeli satu di sini dengan santai. Qin Fen sedikit bingung. Kawan, dengan santai itu tidak benar. Jelas, kamu sedang pamer. Di sana, pria berdasi itu bertanya pada Qin apakah dia temannya. Baginya untuk mengatakan dia bertemu Jian Cheng kemarin, dia sedang membeli jam tangan seharga 18 juta. Benar, dia bisa percaya bahwa dia punya uang. Pria tua itu melihat dia memiliki jam tangan besar di lengannya, yakin bahwa setidaknya dia punya uang tunai. Dia sudah berterima kasih kepada bocah itu karena memilih mereka dan mengatakan bahwa dengan jam tangan seperti itu di lengannya, uang pasti bukan masalah. Sementara itu, pria tua itu melihat ke samping dan yang disebut Suan sudah gelisah. Dia belum pernah melihat generasi kaya kedua menghabiskan begitu banyak uang dengan begitu santai. Qin
Fan yakin, bagi anak muda untuk menghabiskan begitu banyak, dia pasti telah melewati ratusan juta atau bahkan lebih. Di sana, pria botak itu berkata, "Hei, berhenti menatap anak itu di sana. Pergi tanda tangani kontrak itu sekarang. Aku akan membelikan mobil itu untukmu. Kamu akan bahagia." Namun, dia terus menolak mengatakan dia memiliki pertemuan tertentu untuk dihadiri. Tapi kemudian, pria tua itu pergi dengan marah mengatakan dia lelah mengobrol dengannya. Lebih baik dia bersiap untuk masuk daftar hitam semua perusahaan. Sebelum dia bisa bereaksi, seseorang memanggilnya. Entah dari mana, itu sang protagonis, kan? Mengatakan dia mendengar percakapan tentang investasi yang dia lewatkan itu. Dia tidak perlu khawatir. Jika pria tua itu tidak berinvestasi, dia akan melakukannya. Gadis malang itu sedikit bingung, kan? Dia bahkan tidak tahu siapa pria itu. Saya akan takut. Setidaknya dia yakin bahwa secara finansial, pria ini bisa menandingi presiden. Uang. Di sisi lain, dia sama sekali tidak mau tidur dengan siapapun. Gadis malang itu mengatakan itu, tapi dia semua bersemangat melompat-lompat meminta WeChat bocah. Kita mengatakan mereka akan bicara besok. Dia bilang itu tidak apa-apa dan dengan itu, mereka bertukar kontak. Di sana, sang protagonis ingin tahu kapan dia akan mendapatkan mobil itu dan pria tua itu mengatakan itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun. Itu adalah minimumnya. Si bodoh Jian Chen memperjelas bahwa dia orang miskin yang baru saja menghasilkan uang, tidak tahu bahwa mobil sialan ini akan memakan waktu selama itu. Sekarang semuanya menjadi kacau di sana menyadari bahwa dia akan terlantar. Tapi di sini, Qin Fan yang menurut saya masih mencurigakan mengatakan akan ada pameran merek asing impor dan mereka bisa memeriksanya bersama. Malam itu, Xiao datang dengan berpakaian rapi tampak seperti hadiah Natal. "Gadis, kenapa kamu mengenakan begitu banyak potongan pakaian acak? Kamu tampak seperti boneka RPG." Dia membawanya ke meja dan secara teori, itu adalah makanan paling mahal yang tersedia. Namun, pria tangguh itu mengatakan satu-satunya hal yang ingin dia makan sudah terbungkus di sana. Dia meminta istirahat dan tiba-tiba memberinya ciuman di pipi. Tapi pada saat itu, Jian Chen menunjukkan keberaniannya. Dia duduk dan segera berbicara tentang wanita lain, ingin tahu apakah dia mengenal Suan ini. Dia memberitahu Xiao Xiao bahwa dia adalah artis yang bekerja di perusahaan yang sama dengannya. Tapi secara kebetulan, apakah dia menyukainya? Sang protagonis mengatakan tidak seperti itu. Dia hanya melihat potensi pada gadis itu. Apa pendapatnya tentang dia? Xiao Xiao akhirnya terlihat lebih manis dari sudut pandang. Yang lebih konservatif, mengatakan bahwa perusahaan tidak terlalu memperhatikan, tetapi dia memiliki peluang bagus untuk berkembang. Oh, wow. Dan dia bahkan memberitahu bocah kita bahwa dia tidak perlu menyembunyikannya. Jika dia menyukainya, dia bahkan bisa membantu. Dia tidak keberatan. Dia, bagaimanapun, dengan lembut menyuruhnya berhenti menjadi bodoh. Selain itu, dia ingin memperlakukannya dengan baik. Xiao Xiao ingin tahu apakah dia ingin berinvestasi pada wanita ini. Dia berkata, ya, dia ingin memasukkan beberapa dana ke proyeknya. Xiao Xiao mengatakan bahwa tidak hanya dia harus membayar denda, tetapi dia juga harus membuat perusahaannya sendiri. Dan sebagai protagonis yang baik, dia sudah ingin membuat Xiao Xiao bekerja dan membiarkannya menangani semuanya. Dia tahu bahwa karena dia memiliki cukup uang untuk mendukung perusahaan dengan sistem, dia hanya perlu menempatkan seseorang yang berbakat untuk memimpin dan itu akan baik-baik saja. Namun, Xiao Xiao mengatakan dia tidak ingin menjadi pemegang saham. Tidak, dia hanya ingin gaji normal dan itu sudah cukup. Dia hanya akan mengelola operasi. Dan kemudian, bagaimanapun, dia mengatakan bahwa tidak mungkin dia akan mengurus semuanya dan tidak mendapatkan saham. Dia akan bekerja keras dan menghasilkan uang. Gadis malang itu, bagaimanapun, hanya seperti orang bodoh, semua emosional, berpikir. Dia menjadi malaikat. Sementara dia di sana dengan emosinya, ponselnya berdering. Pasti Wan yang memanggil bocah itu untuk beraksi. Dan sekarang keesokan harinya, si gadis agresif masuk ke mobil. Dia melepas barang itu dari bokongnya dan bocah, kita sudah bertanya kemana mereka akan pergi. Ke Hotel Lujia Zui dan mereka tiba di restoran. Dia bertanya jenis cerita apa yang akan mereka buat, jika itu sesuatu yang besar. Dia mengatakan itu adalah drama yang luar biasa. Total investasi adalah 5 juta. Sang protagonis, bagaimanapun, tampaknya tidak terlalu tertarik. 5 juta tidak akan cukup untuk membuat sesuatu yang luar biasa hari ini. Dia menjelaskan bahwa itu adalah produksi kecil dan biaya harus dikurangi. Selain itu, yang paling penting adalah ceritanya. Dia bertanya apakah dia ingin melihat naskahnya, tapi dia bilang tidak. Dia hanya di sana untuk mendiskusikan investasi. Dia merasa aneh bahwa dia bahkan tidak ingin melihat naskah ceritanya, tapi dia hanya mengatakan dia tertarik untuk berinvestasi sekarang. Namun, dia punya satu syarat. Dia harus menandatangani kontrak eksklusivitas dengan perusahaannya. Dia mengatakan itu tidak masuk akal. Dia masih seorang artis biasa-biasa saja, dan dia harus membayar dendanya. Sang protagonis mengatakan itu bukan masalah, tetapi Suan sudah berpikir benar bahwa yang dia inginkan adalah sesuatu yang lain. Dia bukan gadis yang polos dan bodoh di dunia ini dan tahu betul bahwa dia ingin membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia mendapatkan aktris dan teman malam hari. Namun, dia menggelengkan kepalanya mengatakan tidak mungkin. Dia telah tetap setia selama bertahun-tahun ini dan dia tidak akan kehilangan itu sekarang. Di sana, dia ingin tahu perusahaan hiburan apa yang dia miliki. Dia mengatakan dia belum membuatnya, tapi segera itu akan siap. Selain itu, dia berbicara dengan Xiao Xiao yang mengungkapkan
bahwa dia tidak terlalu dihargai di tempat dia bekerja. Sekarang si licik itu semua tersenyum, ingin tahu apa persyaratan khususnya. Persahabatan ada di 50. Sang protagonis tahu bahwa 50 pada dasarnya sama dengan menjadi orang asing. Jika dia meminta apa yang dia miliki, dia mungkin bahkan setuju, tetapi itu tidak akan karena dia menginginkannya, yang baginya tidak menyenangkan. Jadi, di sana, dia mengatakan bahwa jika dia seorang artis di perusahaannya, dia tidak akan memintanya untuk membuat kontak yang tidak pantas. Tiba-tiba, gadis itu sudah terlalu bersemangat. Dengan persahabatan yang meningkat, dia ingin tahu apakah dia bisa memanggilnya bos. Dia mengatakan bahwa bos terlalu berlebihan dan menyuruhnya memanggilnya kakak laki-laki. Percakapan berlanjut dan dia menyelesaikan misi untuk mempekerjakannya dan dengan itu, menerima 20% saham perusahaan investasi bernama Heng Seng. Sistem mengatakan dia melakukan semua ini secara legal dan jika dia mau, dia bahkan bisa memeriksa dokumennya. Si gila itu masih berpikir bahwa setidaknya sekarang dia punya cara untuk menjelaskan kepada ayahnya bagaimana dia menjadi begitu kaya. Saya pikir menunjukkan dokumen tentang apa yang Anda beli tidak menjelaskan banyak, tapi itu tidak masalah. Namun, dia menelepon ayahnya, menceritakan kisah kecil itu, kan, bahwa dia berinvestasi di perusahaan ini, itu tumbuh dan sekarang dia akan mendapatkan pendapatan bulanan lebih dari 600.000. Ibu ada di sana dengan hula hoop memberitahu pria tua itu untuk bersiap bahwa putranya akan melampaui dia. Sementara itu, sang protagonis sudah ingin tahu apakah mereka menginginkan hadiah kecil yang akan dia ambil untuk keduanya. Namun, sekarang sedang tren dalam cerita bagi keluarga untuk menjadi baik dan mereka tidak meminta apapun. Dalam hal ini, sang protagonis mengajak Suan keluar. Kemudian dia mengatakan dia akan pergi kemanapun Sugar Daddy inginkan. Dia mengatakan dia hanya akan melihat-lihat beberapa barang dan dengan itu, mereka berada di toko jam tangan. Motonya adalah tidak ada yang membeli jam tangan mewah. Kamu hanya menyimpannya dengan aman untuk generasi berikutnya. Wow, orang kaya itu sangat bodoh. Bocah kita tiba di sana. Seperti biasa, akan ada pria tua dengan gadis seksi lain di sisinya yang akan memberikan keinginan itu, kan? Tampaknya seseorang mengenali Nona Suan yang mengatakan dia menemani seorang teman yang datang untuk melihat-lihat jam tangan. Namun, teman dengan ikat kepala hijau itu menganggapnya bodoh. Ada banyak pria tampan di industri hiburan. Dia tidak boleh membuang waktu dengan pria seperti itu, tetapi lebih baik bertemu orang kaya. Oh gadisku, stockingmu robek, putriku. Jelas, situasi keuanganmu tidak bagus. Si gila itu, gadis itu memiliki 78 teman dari masa lalu. Ada apa? Prajurit, bekerja, lembur. Selain itu, hanya 20% persahabatan dengan bocah kita. Dalam hal ini, pria tua itu bertanya pada Rus siapa junior ini dan dia mengatakan itu hanya gadis acak yang berpartisipasi dalam drama kecil yang tidak dikenal. Pria itu, bagaimanapun, memperkenalkan dirinya sebagai Wang Hai dan mengatakan dia investor di industri film, kan? Dan jika dia tertarik, dia hanya perlu mengambil kartunya. Suan, bagaimanapun, tahu bahwa gadis di latar belakang adalah aktris yang jauh di bawahnya. Namun, dia melakukannya dengan baik di industri karena dia menggunakan bagian tubuhnya yang lain untuk melakukan pekerjaan acting ini. Dia hanya berterima kasih atas kartu itu untuk menghindari percakapan dan pergi. Sementara itu, penjaga toko ingin tahu jam tangan seperti apa yang dicari bocah kita. Sang protagonis di toko untuk membeli jam tangan untuk ibunya dan pria itu menawarkan satu seharga 380.000 yang menurutnya murah, yang setidaknya setengah juta. Ru itu hanya mendengarkan dari samping, ingin tahu orang macam apa yang mengatakan bahwa satu seharga 380.000 itu murah. Sementara itu, Suan di samping hanya menertawakan penderitaan si bodoh yang mencoba mempermalukannya. Sang protagonis bertanya apakah Suan menginginkan jam tangan, tapi dia bilang tidak, dia tidak punya uang untuk membeli. Jelas tidak. Dia mengucapkan kalimat yang sempurna bagi sistem untuk memberinya misi untuk membelikan jam tangan untuknya. Di sana, dia sudah mengatakan bahwa jika dia mau, dia akan membelikan satu sebagai hadiah. Dia bilang tidak mungkin. Dia lebih suka mendapatkan uang dan membelinya sendiri. Sementara temannya melihat dari luar, berpikir bahwa gadis ini bodoh. Selain itu, pria ini mencoba pamer di depan semua orang. Dia mungkin akan melihat beberapa jam tangan dan pergi tanpa membeli apapun. Di sana, penjaga toko ada di sana menempatkan jam tangan di pergelangan tangan bocah kita, yang menurutnya terlihat sangat tampan. Dia menyesuaikan di pergelangan tangannya, dan dia bilang itu sempurna. Dia menyukainya dengan pas dan ketat. Kemudian pria ini di sini benar-benar aneh. Hei, kamu yang aneh. Berhenti dengan lelucon itu bolak-balik. Itu, protagonis, bagaimanapun, menyadari bahwa persahabatan telah tumbuh. Yang satu ini juga tampaknya tidak beres di kepala. Ya, dia menyuruh penjaga toko untuk menyiapkan keduanya. Pria itu sedikit terkejut di sana, kan? Gadis yang sudah mengalahkan 6 tim sepak bola takut di sana. Rupanya, bajingan itu benar-benar bukan hanya mencoba pamer dan punya uang. Sementara itu, sang protagonis juga meminta Suan untuk melihat-lihat jam tangan wanita di sana. Dia seharusnya memilih 2. Pria itu menunjukkan satu di sana semua tertutup berlian. Semua mencolok seharga 150.000. Gadis itu memakainya di pergelangan tangannya, sudah terlihat semua terpesona. Dia mencoba untuk rendah hati dan meminta satu yang harganya 380.000. Meski begitu, sang protagonis sudah menyuruhnya untuk mengenakan yang lain. Di kartu, dia menginginkan 2 itu juga. Dia di sana semua pusing, menyentuh pergelangan tangannya dan berterima kasih padanya, tetapi mengatakan dia tidak boleh berjalan-jalan dengan sesuatu yang begitu mahal. Dia menyuruhnya untuk tidak khawatir bahwa dia masih akan menghasilkan banyak uang untuknya. Namun, meski begitu, dia tidak ingin menerima dan mengatakan lebih baik jika dia memberikan keduanya kepada ibunya. Tapi dia mengatakan bahwa yang di pergelangan tangannya hanya cocok untuk wanita muda. Mereka akan menertawakan ibunya jika dia keluar dengan sesuatu seperti itu. Dia bertanya apakah dia benar-benar akan menolak dan dia ada di sana, kan? Tidak tahu banyak apa yang harus dikatakan, tetapi mengatakan tidak apa-apa.
apa. Benar, dia adalah bos yang murah hati. Sementara itu, pria itu sudah membawa kartu di sana, mengatakan bahwa pembayaran telah disetujui dan bahwa marah karena marah. Bagaimana mungkin? Gadis kotor seperti Suan memiliki jam tangan yang lebih baik daripada miliknya di pergelangan tangannya? Jelas pria tua itu ragu di sana, kan? Dia meminta model yang dia tahu tidak ada dan sudah pergi. Dia bilang sayang sekali tidak tersedia. Mereka akan kembali lagi nanti. Penjual bertanya apakah Nona Linru ingin meninggalkan reservasi, ingin melihat-lihat yang lain, tapi jelas dia juga. Suan tidak punya uang. Dia hanya bilang akan bicara nanti. Sementara itu, sang protagonis menyelesaikan misi dan menerima cashback 3 kali lipat. Wah, bocah ini benar-benar gila belanja. Kita pergi ke toko tas dan hal yang sama terjadi lagi, kan? Sampai di sana, melihat sebentar, lalu berkata, aku ambil yang ini. Seketika, gadis di konter sangat terkesan dan mengatakan bahwa sekarang mereka adalah pelanggan VIP yang terhormat. Si licik itu sampai gemetaran. Tapi saat malam tiba, kita sampai di rumah Suan yang jelas-jelas memberikan penawaran, kan? Dia bertanya apakah dia mau segelas air. Namun, sang protagonis malah bermain cantik dan berkata berbahaya jika naik ke atas karena sesuatu mungkin terjadi. Wow, dan gadis itu benar-benar pergi begitu saja, berterima kasih sementara dia berlalu. Ah, itu taktik si penjahat, kan? Dia bilang tidak mau, lalu gadis itu merasa kecewa dan ingin tahu apakah dia benar-benar tidak tertarik. Ada apa ini, gadisku? Posisi apa yang sedang kau bayangkan? Ya Tuhan, sang seniman. Ayolah, tenang dulu kawan. Ini bukan lantai game. Apa kau pikir kau sedang berada di Olimpiade? Sampai di rumah, si pelayan sudah menunggu bocah kita, kan? Yang seperti biasa sedang asyik berenang sementara pelayan itu memegang handuk seperti orang bodoh. Gadis itu merasa terkesan karena selama bertahun-tahun dia bekerja di sana, sangat jarang ada orang yang memesan kamar VIP itu selama lebih dari 2 hari. Namun, dia sepertinya akan menginap di sana selama seminggu. Tentu saja, pelayan itu harus memberikan layanan yang sempurna. Sementara itu, sang protagonis ingin tahu makanan apa yang unik dan spesial di tempat itu. Dia bilang hotel itu punya makanan Cina, Italia, Prancis, Jepang, semuanya yang terbaik. Bahkan ada ikan emas spesial dengan truffle dari antah berantah. Dia berterima kasih, sepertinya menginginkan itu, tapi juga meminta layanan pijat, kan? Dan inilah saatnya. Aku mulai takut. Bocah ini selalu memakai celana dalam kecilnya dengan gambar burung yang miring-miring. Dan si malang itu sekarang mengira pijatannya akan mudah, tapi dia malah terkena efek gravitasi. Selain itu, sepertinya ada hal-hal aromaterapi juga, dan dia merasa terkesan. Sementara temannya berbicara, hanya agar dia duduk dan rileks. Rupanya, sang protagonis bingung, ingin tahu apakah ini bagian dari paket atau ada sesuatu yang lebih sedang terjadi. Oh, wow, aku rasa aku tahu seberapa lengkap layanannya, kan? Tapi dia bilang akan menunggunya besok karena dia akan mengantarnya ke acara pameran mobil. Aku benar-benar berpikir itu sesuatu yang normal karena dia di sana berpikir bahwa imajinasinya sudah berjalan terlalu jauh. Keesokan harinya kita berada di sebuah acara mobil, dan demi Tuhan, protagonis kita memakai gaya paling mengerikan yang pernah kulihat. Dasi mengerikan macam apa itu? Dan sepertinya si Chen Fan ini, pria pirang yang tidak tahu apa-apa bersama protagonis, tidak muncul di menit-menit terakhir. Namun, bukan berarti dia butuh orang itu untuk menghabiskan uang, jadi dia akan memeriksa semuanya sendiri. Satu-satunya masalah adalah mobil-mobil itu agak di bawah ekspektasinya. Yang paling mahal sejauh ini adalah 2,2 juta. Tapi kemudian, dia melihat kerumunan berkumpul di sekitar sebuah mobil dan memutuskan untuk melihatnya. Namun, ketika dia sampai di sana, yang sebenarnya menarik perhatian adalah Zhou Ying, gadis dari pesawat itu. Tunggu, bukankah dia gadis polos di kelas yang fokus pada pelajarannya? Apa yang kau lakukan di sana, kawan? Dan jelas ada seorang sim di sana, kan? Yang ingin tahu kapan shiftnya berakhir, mengatakan mereka akan mengajaknya berkencan. Tapi teman di sebelahnya memberitahu untuk tidak memanggilnya karena dia merasa terlalu hebat untuk semua orang di sana. Zhou Ying agak ragu bagaimana cara merespon sementara sang protagonis muncul. Ah, itu teman-teman sekolahnya. Dan dia ingin tahu pertemuan sekolah macam apa ini sampai tidak ada yang mengundangnya. Salah satu pria berkata dia tidak menyangka sang protagonis akan datang, dan protagonis bertanya apakah dia memang tidak seharusnya muncul. Benar saja, salah satu dari mereka berpikir bahwa mereka sengaja menggunakan grup lain agar dia tidak tahu. Jadi, apa yang dia lakukan? Di sana, para pria itu menyelinap ke samping sambil berbisik tentangnya sementara para gadis ingin tahu apa yang terjadi. Belum lama sejak terakhir kali mereka bertemu, tapi dia sudah terlihat jauh lebih tampan. Apakah dia datang ke Shanghai untuk melakukan operasi plastik? Si pria malah menyebutkan soal rambut hijau dan bilang bocah itu terlihat lebih baik, tapi tetap saja tidak sebanding dengannya. Zhang tertawa dan bertanya, kan, apa yang dilakukan semua orang di sana? Apakah mereka datang untuk membeli mobil? Gadis dengan gaun seperti badut itu berkata, tidak mungkin, seolah-olah mereka punya uang untuk itu. Mereka hanya berpapasan dengan beberapa teman di pintu dan datang untuk mengambil foto. Ini karena mereka tahu bahwa Zhou Ying, teman sekelas mereka, ada di sana. Jadi semua orang jadi tertarik. Kemudian sang protagonis melihat sesuatu yang mengesankan. Temannya yang baru lulus sudah memiliki 30 mantan teman di masa lalu. Terlebih lagi, angka pertemanannya berada di angka 90, yang berarti itu akan mudah. Teman dengan rambut ungu hanya punya 2 teman di masa lalu, dan angka pertemanannya berada di angka 75. Wow, tapi dia
terlihat seperti 85. Ya Tuhan, metrik di sini benar-benar kacau. Aku akan bilang dia seperti angka 60, atau mungkin dia menyembunyikan sesuatu yang spesial, siapa tahu. Sang protagonis, bagaimanapun, ingin tahu mengapa angka pertemanan gadis-gadis ini begitu tinggi. Mereka bahkan tidak menyukainya, atau berbicara dengannya di kelas. Gadis berambut oranye ingin tahu apa yang sedang dia hayalkan, apa yang dia lakukan di sana. Sementara protagonis kita, bagaimanapun, mengabaikan segalanya dan menyapa Zhou Ying, mengatakan bahwa dia terlihat lebih cantik daripada hari itu. Zhou Ying mencondongkan tubuh ingin tahu apakah dia datang untuk melihat mobil juga. Dia bilang, ya, dia ingin membeli satu. Teman di sebelahnya sudah menyuruhnya untuk bangun ke alam realitas. Dia, yang dulunya mengendarai skuter listrik ke sekolah, bicara soal membeli sesuatu seperti itu, pria itu mulai menyebutkan harga berbagai mobil, dan sang protagonis memberinya selamatkan, mengatakan bahwa ketua kelas benar-benar tahu banyak soal supercar. Sayang sekali dia tidak membelinya. Wow, oh, protagonis, itu sangat tidak tahu terima kasih, kan? Dia mengejek pria itu begitu saja. Bahkan Zhou Ying meminta mereka untuk menjauh dari sana. Sial, dia mengganggu pekerjaan gadis-gadis itu. Mereka membuat kerumunan orang berdiskusi. Oh, kawan, tiba-tiba saja, dia menaruh tangan di wajahnya dan berkata dia datang ke sini untuk mencari mobil karena keluarganya bilang itu hadiah karena dia mendapat nilai bagus di ujian universitas. Zhou Ying, dengan sedikit aneh, menyuruhnya bertanya pada wanita lain karena dia tidak mengerti apa-apa soal mobil. Namun, bocah itu tidak bisa dihentikan, kan? Dia bilang dia merasa lebih baik mempelajari semuanya bersama Zhou Ying. Dia mencoba membantu gadis itu dengan berkata, ayolah kawan, dia sudah bilang dia tidak mengerti, kan? Atau kau hanya di sini untuk mengobrol dengan sang dewi? Pria itu menyuruh Jiang untuk berhenti ikut campur. Dia hanya menjadi pengganggu juga. Tapi kemudian sang protagonis bertanya, jika seandainya dia membeli mobil itu, apakah modelnya ikut serta? Zhou Ying tertawa menyuruhnya berhenti bercanda, dan temannya mengatakan hal yang sama, kan? Seolah-olah dia punya uang untuk melakukan itu. Tiba-tiba, manajernya datang dan memperingatkan bahwa dia tidak dibayar 2.000 sehari, hanya untuk mengobrol dengan teman. Kasihan sekali, dia dimarahi. Sang protagonis masih berkata, wow, Zudong, kau sedang bicara dengan gadis itu dan membuatnya menderita di tempat kerja. Sungguh tidak bertanggung jawab. Kemudian, sang protagonis memberitahu dealer bahwa mobil itu tidak terlalu bagus, tapi modelnya membuatnya terlihat menarik dan dia ingin tahu apakah modelnya ikut serta. Seketika, bos memeriksa jam tangannya dan memberitahu bocah itu bahwa kendaraan tersebut pastinya dilengkapi dengan cat untuk melindungi lapisan filmnya. Aku tidak tahu apa makna ganda di sini, tapi bocah kita bila masukkan saja tagihannya ke kartu. Teman-teman sekolahnya ingin tahu apakah dia sudah gila dan akan mempermalukan dirinya sendiri seolah-olah dia punya 8 juta untuk dibelanjakan seperti itu. Dan si pemumpul raga di sana, jelas sekali, sudah sangat bersemangat dan gemetaran. Lalu Li Shudong memberitahu Jiang Cheng untuk berhenti menyombongkan diri. Dia akan berakhir mempermalukan diri sendiri di sini dan membuat Zhou Ying kehilangan pekerjaannya. Sang protagonis, bagaimanapun, mengatakan dia membeli mobil itu justru karena Zhou Ying. Gadis itulah yang akan mendapat keuntungan dan sang bos setuju. Jika bocah itu benar-benar membeli, komisinya jatuh ke tangan Zhou Ying. Wah, level pertemanannya sudah di angka 82, kan? Keadaan meningkat dengan cepat. Dan Zudong ingin tahu apakah bocah itu benar-benar akan mencoba trik legendaris. Ops, kartuku dibekukan, aku akan menelepon seseorang dulu, lalu menghilang. Sang protagonis, bagaimanapun, hanya memberitahu bos untuk segera menggesek kartunya karena dia sedang terburu-buru. Dengan itu, transaksi selesai, dan pria itu sudah memuji si bocah mengatakan dia akan menyiapkan dokumennya sekarang dan meminta Zhou Ying untuk menjaga bocah itu. Zudong kebingungan. Bagaimana bisa orang ini tiba-tiba mengeluarkan 8 juta begitu saja? Pria berambut hijau itu tidak percaya. Rupanya, bocah itu selama ini rendah hati di sekolah, dan gadis yang satunya lagi sudah berada di level pertemanan 95. Sebentar lagi dia pasti harus ke kamar mandi untuk ganti baju. Dia menawarkan diri untuk masuk ke mobil, tapi pria berambut ungu bilang itu mobil 2 kursi, kan? Tidak ada tempat untuknya. Namun, gadis level 95 itu berkata bahwa Zhou Ying harus kembali bekerja dan menjual lebih banyak mobil. Sang protagonis, bagaimanapun, mencoba memahami mengapa pertemanannya dengan gadis ini terus meningkat. Dia benar-benar aneh. Dan dalam kesempatan itu, dia menyinggolnya dengan mengatakan bahwa hanya Zhou Ying yang akan terlihat cantik di mobil itu. Kemudian, gadis itu berkomentar bahwa dia mendengar sang protagonis putus dengan Xiao Jia. Rupanya, Zhou Ying lah yang merebutnya. Rencananya sekarang adalah memastikan mereka merasa tidak nyaman. Zhou Ying, bagaimanapun, sepertinya tertarik dengan informasi ini, kan? Dia mengira sang protagonis bersama Xiao Jia itu, dan Jiang menghindar dengan mengatakan bahwa putusnya dia dengan Xiao Jia tidak ada hubungannya dengan Zhou Ying tersayang, meskipun dia mengakui pria manapun akan tergila-gila padanya. Kemudian, temannya menyadari jam tangannya, kan? Dan berkata ada yang salah. Apakah dia hanya berpura-pura di sekolah? Sang protagonis berkata dia menjalani hidup yang tenang, tapi sekarang setelah dia lulus sekolah, orang tuanya memutuskan untuk memberinya hadiah, dan dia tidak bisa menolaknya. Kemudian, Zudong memberitahu grup itu bahwa lebih baik mereka pergi, kan? Tidak ada lagi yang bisa dilihat di sana. Namun, gadis nakal itu bersikeras, kan? Si level 95 itu mengajaknya makan malam nanti. Sang protagonis menolak dan berkata mereka bisa bicara nanti saat dia berada di Hongcheng. Gadis itu sangat bersemangat mengatakan dia punya nomornya dan tinggal telepon saja. Rupanya, itu adalah kota tempat dia dulu tinggal, kan? Yang mungkin tidak seharusnya dia datangi lagi. Wah, sang protagonis
protagonis, bagaimanapun, memberitahu Joing untuk kembali bekerja, bahwa dia akan melihat-lihat sekitar. Gadis itu berterima kasih sementara protagonis memintanya untuk tidak terlalu sopan karena mereka masih teman sekelas. Tiba-tiba, dia melewati sebuah mobil merah, dan gadis lain datang dengan sangat tertarik ingin menjual juga. Bagaimana bisa, bocah itu sudah membayangkan dirinya di dalam bersama Xiao Xiao. Dia benar-benar aneh. Pria ini juga. Aku bilang dia punya jiwa yang unik. Wanita itu menjelaskan bahwa harganya di sana adalah 9,5 juta, tapi dia mulai mencoba menggunakan beberapa taktik penjualan dengan mengatakan dia akan mendapatkan entah berapa tahun perawatan dan sebagainya. Tapi dia hanya menyuruhnya untuk memasukkan tagihannya ke kartu. Selain itu, dia ingin upacara serah terima, kan? Mungkin akan mengirimkannya kepada Xiao Xiao dengan cara yang luar biasa. Wanita itu berkata itu hal yang sepele. Tentu saja, dia bisa memilih semua yang dia inginkan, dan pengirimannya akan persis seperti yang dia rencanakan. Sementara keduanya berbicara, tiba-tiba, ada seorang gadis yang sedang melakukan siaran langsung kecil di dalam mobil. Dia mengatakan sesuatu yang berkilau di warna merah itu benar-benar memancarkan pesona feminin dan bertanya apakah ada penonton di siaran langsung yang tertarik membeli ini. Orang-orang di siaran langsung berkata mobil itu tidak secantik itu, tapi dia bersikeras bahwa gadis manapun yang mendapatkan ini akan jatuh cinta. Tiba-tiba, dia memasukkan bocah kita ke dalam siarannya dengan mengatakan mereka bisa mempercayainya. Pria ini membelinya dan pasti akan sukses. Jika mereka memberikan 3.000 suka, dia akan melakukan wawancara dengannya, dan dia akan berbagi apa yang dia pikirkan tentang mobil itu. Wah, namun, si penjual kemudian datang untuk bertanya, kan, apakah dia di sana untuk membeli atau hanya untuk menjadi pengganggu? Kasihan sekali dia dimarahi dan sangat bingung, kan? Tapi, aku hanya datang untuk melihat-lihat. Ada apa? Penjual itu kemudian memintanya untuk tidak terlalu dekat atau membuktikan bahwa dia punya cukup dana untuk membeli mobil itu. Gadis itu agak bingung dan mengatakan dia melihat bocah ini masuk ke mobil dan segalanya. Dan si penjual menjelaskan, kan, bahwa dia membelinya. Karena itulah, di siaran langsung, orang-orang malam itu merasa kasihan pada si Danda Menor itu sementara Zhou Ying di sana berpikir. Dia tidak percaya sang protagonis benar-benar menghabiskan 20 juta begitu saja secara tiba-tiba. 2 jam kemudian, protagonis kita meregangkan tubuh. Akhirnya, semua dokumen telah ditandatangani, dan pria itu menyerahkan kuncinya. Sistem, bagaimanapun, bahkan telah memilih plat nomornya. Seketika itu juga, pria itu datang mengantarkan platnya. Plat itu dipasang, dan bahkan si penjual sedikit bingung dan terkejut karena plat itu masih memiliki inisial JC, kan? Jiang Cheng, si brengsek itu punya uang dan pengaruh. Sang protagonis berkata itu bukan hal yang istimewa. Dia sudah memesan plat itu jauh-jauh hari, dan itu saja. Namun, si penjual tidak menyukai itu. Dia tahu bocah ini mencoba menyembunyikan pengaruhnya dan menganggapnya bodoh. Tapi dia menjawab bahwa sangat luar biasa sang protagonis merencanakannya jauh-jauh hari. Kemudian, si bocah dengan posisi tubuh yang aneh memanggil sang protagonis dan berkata semuanya sudah siap. Sementara sang bos masih mencoba memahami siapa bocah ini, dari keluarga mana dia berasal. Beberapa menit kemudian, Joe sampai di sana, kan? Berterima kasih pada bocah kita untuk hari ini. Karena mereka bertemu secara kebetulan, dia baru saja pulang kerja. Bagaimana kalau makan malam? Dia baru saja akan menerima tawaran itu ketika tiba-tiba dia mendapat telepon. Itu adalah teman berambut hijau yang mengatakan dia baru saja diputuskan, dan jika dia tidak datang untuk berbicara dan mengurusnya sekarang, dia akan melompat ke sungai sekarang juga dan mati. Sang protagonis agak bingung. Tiba-tiba saja, pria gila ini menelepon. Sial, dia juga bersikap rendah hati pada temannya. Dia bilang mereka akan mengadakan pertemuan untuk minum dan makan sesuatu nanti. Dia harus membantu seorang teman. Joing, dengan sedikit malu, berkata tidak apa-apa. Dia selalu mengira pria berambut hijau itu menyukai seseorang bernama Shuya. Beberapa saat kemudian, sang protagonis sampai di bar dan bertanya apakah si brengsek itu masih ingin melompat ke sungai. Sobat, suruh dia diam dan duduk agar mereka bisa bicara. Kemudian dia berkata, aku baru tahu kalau aku ini seorang sim kawan. Bisakah kau percaya? Aku merasa sangat buruk. Dia selalu memerintahku sesuka hati, tapi aku mengira dia menyukaiku. Namun, begitu Li Shudo memberinya perhatian, dia mencampakkanku. Sang protagonis menyuruhnya menjelaskan apa yang terjadi, dan dia bilang dia mengikuti mereka berdua, lalu melihat mereka bermesraan dan melakukan banyak hal yang menghancurkan hatinya. Ya Tuhan, tidak ada yang tersisa untuk si beta ini. Sang protagonis berkata mereka bahkan belum memulai apa-apa dengan benar, kan? Mengapa? Hatinya begitu hancur, pria itu terus menangis, tapi sang protagonis berkata lebih baik jika dia tidak mendekatinya. Aku pikir itu gadis yang tadi ada di level 95. Itu karena Zudong yang malang akan tertular penyakit. Wow, sang protagonis bicara terlalu jauh soal itu. Temannya menyuruhnya menjelaskan, dan bocah kita mengungkapkan bahwa sepertinya hidup gadis itu berantakan. Yang akan dia katakan pada temannya adalah bahwa dia baru saja terbebas dari sebuah bom. Temannya berkata dia mengerti, berterima kasih atas penghiburannya, dan mereka bersulang. Beberapa saat kemudian, dia sedang naik taksi. Sang protagonis duduk di sana untuk mengirim pesan di mobil ketika tiba-tiba seorang Chen Li muncul. Punya 65 mantan pasangan, kan? Sang seniman ini sudah ingin mencetak rekor 1000 dalam sehari, dan gadis itu mengatakan bahwa ini adalah mobil pacarnya. Jadi sebaiknya dia melepaskan tangannya dan menjauh, atau dia harus membayar ganti rugi. Namun, tiba-tiba ketika dia melihatnya lebih dekat, tiba-tiba saja, dia
dia sedikit bingung, berkata dia sedang mabuk dan sang protagonis sangat mirip dengan pacarnya. Aku pikir itu taktik rayuan, kan? Sang protagonis, bagaimanapun, memberinya pelajaran, mengatakan bahwa dia di sisi lain, sama sekali tidak terlihat seperti pacarnya. Wow, tapi gadis ini sangat putus asa sampai aku pikir dia ingin mencuri ginjalnya. Itu sudah pasti. Tiba-tiba saja, dia bilang dia bermain PUBG dan tahu 10 cara berbeda untuk memenangkan permainan. Secara kebetulan, apakah dia ingin bermain satu pertandingan bersamanya? Sang protagonis sepertinya tidak terlalu tertarik, hanya berkata dia lebih suka Honor of Kings, kan? Pasti game lain lagi. Dengan itu, si streamer datang bertanya apakah dia yang meminta seseorang untuk menyetir. Dia bilang ya, bagaimana bisa? Yang itu di sana, kapitalisme tidak berhasil. Ya, dia bilang dia bekerja sebagai streamer, tapi di waktu senggangnya, dia menjadi supir online, kan? Untuk mendapatkan sedikit uang tambahan. Dan itu bahkan bukan taksi online, itu seperti supir pengganti. Dia hanya mengemudikan mobilmu untukmu. Dan saat itu juga, dia di sana, kan? Memberitahu penonton siarannya bahwa dia merasa terkesan. Tidak pernah membayangkan dia akan menemukan Ferrari SF90 di sana. Sudah merentangkan badan, melemparkan dirinya ke kap mobil. Sementara gadis PUBG yang aneh itu mengatakan dia juga tahu cara mengemudi dengan sangat baik. Sang protagonis, bagaimanapun, mengatakan dia tidak suka apapun yang gratis dalam hidup ini, biasanya berujung pada komplikasi. Namun, yang ingin dia ketahui adalah apakah streamer kapitalisme itu bekerja keras. Kau tahu, aku merasa kasihan padanya. Jika dia benar-benar tahu cara mengemudikan supercar, dan dia memberitahunya untuk tidak khawatir, bahwa dia pernah punya blog ulasan otomotif dan telah mengemudikan beberapa mobil sport. Sobat, gadis ini memberikan segalanya untuk bertahan hidup. Seseorang tolonglah gadis malang ini. Dan begitulah, nol mantan pasangan di masa lalu. Pastinya sang protagonis akan menjadi gila. Namanya, Chow Ying-in. Sudah di dalam mobil. Dia bertanya apakah dia boleh melakukan siaran langsung, dan sang protagonis bilang tidak apa-apa, kan? Tapi apakah dia benar-benar bekerja seperti ini setiap hari? Dia menjelaskan bahwa dia tidak selalu melakukan siaran langsung, tapi biasanya dia memang menyetir ke sana kemari. Dalam hal itu, dia sudah mengatur mobil untuk merekamnya, mulai menambah kecepatan. Sang protagonis kemudian melihat bahwa namanya di siaran langsung adalah Chow Mei, dan dia pikir itu mengesankan bahwa dia punya nol mantan pasangan di masa lalu. Siapapun yang melihat akan mengira dia tipe yang gampang. Dan dalam hal itu, dia melihat bahwa di siaran langsungnya, donatur terbesar hanya menyumbang 300, dan itu sangat menyedihkan. Dia kemudian bertanya, kan, kau di sana dengan lebih dari 10.000 penonton dan tidak ada yang menyumbang. Sekarang terjawab kenapa kau harus bekerja dan menyetir, kan? Akan lebih mudah bagimu untuk fokus menyetir saja, karena siaran langsung ini tidak menghasilkan apa-apa. Wow, tapi kemudian, dia ingin mengejek gadis malang itu, berkata, kau bangkrut tidak menghasilkan uang sama sekali. Wow, kau gagal sebagai seorang wanita. Bahkan dengan menggunakan tubuhmu pun kau tidak menghasilkan uang. Apa yang bisa dilakukan gadis malang itu, kan? Dia bilang dia tidak pandai mendapatkan donasi. Aku akan bilang bahwa kau mengekspos semua yang kau punya di sana. Tapi oke lah, ya, rupanya menarik penonton yang pelit dan tidak punya uang. Kita menambah kecepatan, kita sampai di rumah, dia mengembalikan kuncinya, dan bocah kita bilang dia benar-benar terampil dalam mengemudi. Semuanya sangat nyaman dan tenang, dan dia hanya berterima kasih, meminta ulasan yang bagus. Selain itu, dia ingin tahu jenis siaran langsung apa yang suka dia tonton. Dia bilang dia hanya menonton yang luar biasa, dan gadis itu bertanya, kan, apakah dia termasuk yang luar biasa? Jika iya, mungkin sang protagonis bisa memberikan sedikit dukungan untuk gadis malang ini, memberinya sedikit dorongan dalam peringkatnya. Dia menjawab bahwa dia tidak tahu apakah dia punya uang sebanyak itu di akunnya. Gadis itu, bagaimanapun, mengatakan bahwa jika dia mau, sang protagonis bisa mengajaknya minum. Wah, bukankah dia tadi di angka 0 dan sekarang menawarkan diri seperti itu? Apa yang sedang terjadi di sini? Sang protagonis sepertinya mengerti bahwa dia sedang membuat semacam drama di siaran langsungnya. Mungkin ingin sang protagonis membayar tagihan dan memberikan beberapa donasi lalu dia akan pergi, kan? Tanpa melakukan apa-apa. Tapi baginya, dia seperti domba yang berjalan ke kandang macan. Dan dalam hal itu, dia sudah bertanya jenis air apa yang dia inginkan. Gadis itu ingat bahwa ini terdengar seperti percakapan normal dari jenis cerita tertentu dan sedang membayangkan hal-hal aneh di sana, kan? Jelas sekali, dia tipe orang yang akan menyukai video ini. Teman-teman, kita sudah selesai. Satu lagi si penghambur uang. Like video ini yang membantu Mamoru membuat konten lebih menarik untuk penontonnya. Nyalakan lonceng kecil yang nakal itu, dan aku pamit.